Kalau adik-adik sudah merasakan tenang duduk dengan habaib, tenang duduk dengan ulama, itu berarti iman sudah bersemayam dalam hati. Tapi kalau saya Pak Ustadz, asal nampak saya Habib itu bergetar jantung saya, itu berarti memang perlu kita ruqyah. Insya Allah duduk dengan Habib tenang ya. Alhamdulillah. Apa bukti tenang? Keluarlah duit dari dompet tadi. Itu bukti tenang. Itu bukti tenang. Karena orang kalau tak tenang ketakutan aja. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Faqra. Orangnya fakir. Setan itu selalu membisikkan begitu. Kurang. Suatu ketika sampailah saya di kantor terlalu cepat, jam 7. Mestinya acara jam 8. Setelah itu datanglah seorang ibu-ibu. Alhamdulillah, Ustadz saya udah lama mau bertanya. Dia senang, saya takut. Saya sebenarnya udah lama mau tanya sama Ustadz, tapi di majelis saya segan Pak Ustadz. Tanyalah apa namanya. Saya Pak Ustadz, kalau mendengar lagu dangdut itu hati saya tenang. Gitu. Adik-adik tadi waktu mendengar sholawat, mendengar maulid itu tenang tak? Saya puncak ketenangan itu ketika ada kadang irama-irama yang kita pilih. Tentu kita tak sama. Tapi saya puncaknya itu saat Sallallahu ala Muhammad marhaba Sallallahu alaihi wasallam marhaba Sallallahu ala Muhammad marhaba Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Saat mendengar itu, disitulah saya merasakan puncak ketenangan yang luar biasa. Mungkin adik-adik tentu yang lain. Saya Pak Ustadz justru sangat tenang waktu sedang mendengar ini Pak Ustadz. Yang bagian yang mana itu? Khosyah harham sehetihe. Astagfirullah. Ini udah lain ini. Khosyutahe. Khosyutahe. Fi qalbika syai'un. Arti khosyutahe itu di dalam hatimu ada sesuatu. Dari mana Ustadz dapat itu? Dari Maulana Abdul Wahab Sya'rani. Hadir di sini. Beliau datang dari jauh. Dari Temboro. Dan beliau bukan hanya bahasa Arab. Bukan hanya bahasa Inggris. Dari Pakistan. Bahasa Urdu. Saya Urdu ini tak banyak kali tahu. Paling-paling tahu Apsana Perka. Kia hal he tike kus kudahi. Dulu saya kebetulan di asrama di Maroko itu kawan saya satu dari Chittagong. Chittagong itu Bangladesh. Yang satu dari Karachi. Orang Urdu. Lalu kemudian mereka ini Masya Allah baik-baik, lembut-lembut orangnya. Banyak hal. Tapi saya tak bisa bahasa mereka ini. Dan yang paling saya bingung mereka ini susah ya saya kalau berjanji membedakan antara iya sama tidak. Ya akhi, gadan sanadhab ila hadzal ma'rad. Besok kita jadi pergi ke acara. Ayo. Insyaallah kata. Iya apa tidak? Kan gitu. Tapi insyaallah Habib Maulana Abdul Wahab Sya'rani bisa karena dia tahu dia mana geleng iya, mana geleng tidak kan. Kalau iya agak cepat. Oh cepat. Masya Allah tabarakallah. Jadi saya yang pertama, ini poin yang pertama. Saya kan tak pandai saya ceramah panjang lebar ke sana kemari. Ada orang yang bisa menyampaikan, semua disampaikannya. Dari mulai planet Mars sampai lapisan bumi ke-7 bisa dijelaskan. Saya selalunya pakai poin-poin. Poin 1, poin 2. Gunanya untuk adik-adik yang mahasiswa sekolah, jadi dia biasa menyimpulkan. Itu maka saya pakai poin 1, poin 2. Dan untuk intel supaya mudah buat laporan. Itu gunanya. Karena mereka kan pasti pulang tanya. Siapa tadi yang menyampaikan? Abdul Somad. Apa aja kata dia? Poin yang pertama, poin kedua, poin ketiga. Kok begitu lengkap? Dia yang ngajari Pak. Mudah-mudahan dapat hidayah.
Yang pertama adalah ketika kita mendapatkan ketenangan duduk dengan habaib, mendapatkan ketenangan duduk dengan ulama, mendapatkan ketenangan ketika mendengar maulid. Berarti iman sedang bersemayam di dalam hati. Kata pepatah orang Melayu, alah bisa karena awal-awal maulid mungkin risau. Apalah tak duduk-duduk ini. Selesai-selesai. Ini bisa diringkas apa tidak? Tapi kemudian setelah lama mulai merasa nikmat. Setelah lama ada keperluan, ada kebutuhan, mulai menjadi hajat, mulai rindu. Kalau tak bertemu dengan Habib, rindu. Betapa banyak jamaah yang saya jumpai di Palembang, di Aceh, di Makassar, di Banjarmasin. Ustaz, saya sebelum ketemu sama Ustaz ini sudah mimpi 2 kali, Pak Ustaz. Alhamdulillah yang jumpa saya itu 3. Anak-anak, nenek-nenek sama laki-laki. Anak gadis belum ada lagi. Oleh sebab itu maka mata kita ini selalu ingin melihat danau, ingin melihat gunung puncak tinggi, ingin melihat pemandangan. Tapi kata Nabi SAW, ada yang lebih nikmat daripada itu apa? Memandang wajah ulama. Memandang. Saya bukan ulama. Jadi kalau antum melihat wajah saya risau, memang begitu normal. Karena saya bukan ulama. Cuman saya sering duduk-duduk sama ulama. Karena sering duduk-duduk sama ulama, disangka orang ulama. Disangka orang ulama itu bisa menular macam COVID. Tak bisa. Cuman karena sering saya duduk, disangka orang ulama juga. Padahal tidak. Sampai sekarang belum ada kartu Majelis Ulama Indonesia. Dai 200 Kemenak aja nggak masuk. Oleh sebab itu maka ketenangan didapatkan dengan apa? Menghadiri majelis. Datanglah orang ke kota Basrah di Irak. Man sayyidukum? Siapa pemimpin kamu di kota Basrah ini? Penduduk Basrah menjawab, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Pemimpin kami di kota Basrah ini Imam Al-Hasan Al-Basri. Bima sadakum? Dia pemimpin kamu? Iya. Dengan apa dia memimpin kamu? Apakah dia khalifah? Apakah dia Amirul Mukminin? Apakah dia panglima perang? Tidak. Dia bukan khalifah. Dia bukan Amirul Mukminin. Dia bukan panglima perang. Lalu dia memimpin kamu dengan apa? Bil ilmi. Akhadna minhu ilman walam ya'khudh minna syai'an. Kami ambil dari dia ilmu dan dia tak mengambil apa-apa dari kami. Itulah yang membuat hati kami tertawan dengan dia. Orang sebanyak ini berkumpul. Siapa yang mengumpulkan ini? Habib Umar As-Sagaf, Habib Umar Abdul Aziz. Apa kata Habib Mahdi? Kedua orang tua ini Ustadz Abdul Somad tak mengambil apapun dari mereka. Terwujudlah ucapan Sayyidina Imam Hasan Al-Basri yang 1300 tahun yang lalu terwujud rupanya ada di Palembang hari ini. Man sayyidukum? Habib Umar. Umarain. 2 Umar. Umar As-Sagaf. Umar Abdul Aziz. Bima sadakum? Dengan apa mereka berdua ini memimpin kamu? Apakah dia menang pilkada? Tidak. Karena kalau cuma menang pilkada, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tak datang KPK. Tapi dia sudah menawan hati kami dengan kitab kuningnya. Al-Ajwibah Al-Ghaliyah fi Aqidatil Firqah An-Najiyah. Khatam kitab itu kami baca, Pak Ustadz. Dari awal sampai akhir, Pak Ustadz. Setiap minggu, Ustadz. Setiap malam Jumat Sayyidul Ayyam, Ustadz. Dari jam 8 sampai jam 9 kami dengarkan. Tertawan hati kami. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia akan milikmu untuk selamanya. Inilah orang-orang yang hatinya sudah tertawan dengan ilmu. Duduk dia berjam-jam. Sementara yang lain masih tertawan dengan artis. What can I do? Yang lain masih tertawan dengan dunia. Duduk berjam-jam di kafe. Pertama, diminum kopi. Tak juga tenang. Mulai dicampur spiritus. Mati.
Apa yang mereka cari duduk di diskotik, di kafe, di nightclub itu? Satu, tenangan. Masuk ke dalam, dengar lagu pop, tak tenang. Agak kuat sedikit dangdut, makin tak tenang. Masuk lagu, makin tak tenang. Datang disc jockey, makin tak tenang. Dimakan pil anjing gila, baru agak tenang sedikit. Sakau, overdosis. Cuman 4 pilihannya Pak Ustadz. Bodoh, gila, mati, penjara. Kalau ada kawan sahabat kita yang kena begitu, kita selamatkan dengan membawanya ke majelis ketenangan ini. Saya nih Pak Ustadz mau pensiun. Takut anak tak makan. Takut tak ada gaji. Lalu saya belilah tanah. Saya tanam sawit. Ditanam, dipupuk, dijaga 3 tahun berbuah pasir. Pas mau dipanen, datang, dipanen orang duluan. Pas ditanya, surat tanahnya punya saya, ente mau apa? Siang malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap, jam 2 malam, mata berkudip-kudip. Kenapa tanam sawit, kenapa tanam sawit, kenapa beli tanah itu? Akhirnya tak tidur-tidur. Pergi saya ke psikiater Pak Ustadz. Dikasih obat sama psikiater. Kau bawa obat ini sesumpit. Yang ini dimakan 3 kali sehari. Yang ini 2 kali. Yang ini 1 kali. Yang ini dimakan sebelum makan. Ini dimakan sudah makan. Ini dimakan pakai air. Ini ditelan. Ini dari atas. Ini dari bawah. Makin pusing kepala saya. Akhirnya adalah anak saya sekolah kuliah di Pekanbaru. Kata dia, ya, ayo kita hadiri pengajian Ustadz ini. Datanglah saya dengar pengajian Ustadz. Saya udah tak tidur-tidur nih, kena penyakit insomnia. Begitu saya tengok Ustadz, saya dengar pengajian Ustadz, menguaplah saya. Sehat saya Pak Ustadz. Makanya kalau di majelis ini ada yang tertidur, biarkan aja berarti dia termasuk orang-orang yang sehat. Berapa banyak orang jumpa psikiater, psikolog, tak bisa tidur karena risau. Naik mobil mewah, 5 miliar harganya, pintunya 1. Rupanya mobil ini makin mahal, makin sedikit pintunya. 2021 ini keluar mobil tak berpintu sama sekali. Mobil mahal, punya pesawat pribadi, jet pribadi, tak bisa tidur malam. Orang kita naik angkot, kelewatan gang. Oleh sebab itu maka yang paling mahal dalam hidup ini adalah ketenangan. Oleh sebab itu maka hidup ini jangan terlalu khawatir. Ini menyikapi COVID ini terbagi 2 mazhab. Mazhab yang pertama terlalu berani dengan COVID. Sampai-sampai menantang. Mana COVID itu biar kugulai. Mana. Yang satu lagi pula terlalu takut dengan COVID. Sampai empek-empek pun dicuci pakai hand sanitizer. Terlalu takut dengan COVID. Sedangkan kita ini bukan khawarij, bukan pula jabariyah, tapi kita ahlus sunnah wal jamaah. Ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Kita tetap ada usaha. Saya sebelum di sini tadi dikasih tak berapa kali cuci tangan. Cuci tangan. Dulu biasanya asal cuci tangan itu langsung makan. Ini enggak. Cuci tangan aja. Jadi kalau itu maka dipegang terus masker nih dari tadi. Mana tahu ada nanti yang membuli kan. Tak semua yang nonton ceramah kita ini mau mendengar. Mau mencari-cari kesalahan. Nah itu tak pakai masker. Masker. Ha? Oleh sebab itu maka poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketenangan. Hadir majelis ilmu, tenang. Mengenyangkan perut itu dengan materi. Materi itu benda. Karena usus itu benda. Usus itu benda kan? Nampak dia kan? Yang namanya benda materi itu bisa dilihat dengan mata, bisa dipegang dengan tangan, bisa ditangkap dengan panca indera. Itulah usus. Maka yang materi ini ditenangkan juga dengan materi. Otak-otak. Cuko. Air. Tenggorokan perlu air. Dikasih materi. Tapi hati bukan materi.
Hati adalah jiwa. Maka dia tak nampak. Orang belajar filsafat pun ada itu. Kalau yang nampak ini disebut dengan fisik, maka yang tak nampak itu disebut dengan metafisik. Kalau yang nampak ini disebut dengan body, badan, yang tak nampak ini disebut dengan soul. Orang barat pun percaya pada yang tak nampak itu. Makanya kalau mereka di tengah laut terapung, pecah kapalnya, mereka buat SOS. Save our soul. Tidak SOB. Save our body. Selamatkan badan kami. Tidak. Dan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu juga disebut, bangunlah jiwanya. Setelah jiwanya baru bangunlah badannya. Zahir dan batin. Yang zahir kasih zahir. Apa itu zahir? Makanan. Jangan pikirkan dulu. Nanti keluar asam lambung. Yang batin, makanya kata Allah Ta'ala, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Banyak-banyaklah kau beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, dua-duanya kau dapat. Apa itu? Kalau perutmu lapar, at'amahum min ju'. Kalau kau takut, khawatir, cemas, galau, wa amanahum min khauf. Itu adalah keterwakilan antara zahir dan batin. Pejabat hebat disenangi orang, tertangkap narkoba. Artis mewah, duit banyak, follower hebat, tertangkap narkoba. Gara-gara apa? Mencari ketenangan. Di mana letak ketenangan kita? Majelis ilmu. Begitu dapat berita semua kajian mesti lockdown, maka saya tutup semua, tak ada pengajian, tak ada jumpa orang. Pulang dari Solo, dari Habib Novel, tanggal 18, 16, saya tutup, tak ada kajian. Karena kita melockdown diri. 2 minggu saya sakit. Begitu jumpa dengan Habib, jumpa dengan jamaah, sehat. Baru saya paham, obat saya bukan istirahat. Jadi kalau ada jamaah mengatakan, Ustadz, kami khawatir nih Ustadz. Nampak, cuman mereka ini lembut orangnya. Kalau mereka kasar, Ustadz, nampaknya Ustadz tak sampai hari Jumat nih Pak Ustadz. Dia tak mengerti. Ketenangan saya adalah ketika bertemu dengan para ulama. Ketenangan kita adalah ketika ikut majelis maulid. Ketenangan kita adalah ketika, adapun yang dulu ketenangannya ketika duduk-duduk kongko-kongko. Saya nih Pak Ustadz, preman tengik nih Pak Ustadz. Sebutkan botol bagaimana sudah pernah saya minum, saya tekan. Kau ini tobat atau bangga dengan dosa? Orang kalau tobat itu justru menangis mengenang dosa-dosanya. Kau bangga pula. Saya ini preman nih Pak Ustadz. Tengok lubang anting saya sebesar lubang hidung. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nikmat terbesar yang diberikan Allah kita hari ini, masih ada ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu itu, mencabutnya macam pokok kayu dicabut dengan akarnya. Tapi bagaimana? Biqabdil ulama, bimautil ulama, dengan meninggalnya para ulama. Tapi hari ini cobalah lihat ulama-ulama kita, habaib kita, dan datang pula Habib dengan nilai cum laude. Apa cum laude itu Pak Ustaz? Tak ada hubungan sama laut. Nilai tertinggi, mumtaz, excellent, dari Ahqaf University Yaman. Artinya apa? Tidak akan putus keilmuan di Palembang, Sumatera Selatan sampai hari kiamat insya Allah.